di kubusel itu bisa mematahkan sendok dan bikin sendok, betul ya Pak ya? Iya. Saya bisa menghilangkan orang Pak. Menghilangkan orang. Gimana dia? Saya Halo Sobat Kelvin Hartono, jumpa lagi bersama saya Kelvin, dan hari ini kita kedatangan seorang womanpreneur yang luar biasa dan penggiat UMKM di Indonesia. Siapakah dia? Yuk kita kenalan, silakan. Oke, perkenalkan saya dengan Diayu Olive, panggilan bekennya Olive. Jadi di sini saya sebagai penggiat atau aktivis untuk UMKM, kemudian saya juga aktivis untuk womanpreneur, di mana kegiatan saya juga banyak berhubungan dengan perempuan, anak, wow, ya, mantap. kemudian UMKM. Gitu. Cerita dikit dong, biar teman-teman pemirsa tahu apa yang dikerjakan oleh Dika. Iya, oke. Saya saat ini memang memiliki ada foundation, kemudian ada foundation yayasan untuk bergerak di bidang perempuan dan anak, pemberdayaan pastinya gitu loh. Di luar saya sendiri sebagai entrepreneur juga dan konsultan. Nah, konsultan di sini saya banyak berhubungan dengan investment luar negeri sebenarnya gitu loh. Di mana investasi yang kita lakukan juga ada berhubungan dengan UMKM. Jadi di sini memang ya kalau kegiatan sehari-hari day to day saya itu memang selain kayak saya ke kantor, kemudian saya banyak kegiatan juga di luar kantor ya, kebanyakan malah meeting di luar sih sebenarnya gitu ya. Nah, di perusahaan saya sendiri juga sebenarnya kita bergerak di ekspor. Nah, khususnya untuk komoditi pangan. Boleh spill namanya, nama perusahaan? Ya, Ekspor Hub ID. Hub ID? Ya, di bawah Ekspor Hub ID ini memang kita memiliki beberapa anak perusahaan, pastinya berhubungan dengan tadi ekspor, surat legalitas untuk membantu para pengusaha yang ingin melakukan ekspor di luar negeri, gitu ya, Bu ya. Dan kemudian kita kerjasama dengan banyak sekali e-commerce di Indonesia, hampir seluruhnya e-commerce di Indonesia kerjasama dengan kita, ya gitu. Nah, kalau Madam mau dibantu sama Olive, kemana tuh kita mesti hubungin? Nomor WA-nya boleh? Boleh. Bisa hubungin saya di nomor WhatsApp di 0877 8718 8081. Sekali lagi dong, biar jelas. Sekali lagi ya, 0877 8718 8081. Sosmednya dong, biar bisa dikepoin buat teman-teman. Instagram di nama julukannya tuh saya The Madam Story. The-nya The biasa bahasa Inggris, kemudian underscore, madamnya nggak pakai story biasa bahasa Inggris, The Madam Story. Iya. Mantap kan teman-teman, udah pastilah bintang tamunya juga bisa luar biasa ya. Nah, kali ini kita juga ada kedatangan seorang seorang entrepreneur muda, dan saya juga sebagai salah satu finalis dari Wira Usaha Muda Berprestasi tahun 2022. Saya juga petani muda milenial. Petani muda milenial. Petani? Ya. Wow. Jadi petani? Jadi yang berhubungan dengan pertanian, walaupun basically saya kan seorang petani. Nah, cuman saya alhamdulillah dikasih kepercayaan di daerah Jawa Barat, itu saya sebagai petani muda milenial, dan waktu itu saya berkebun di daerah Sragen. Nah, di situ ada usaha kebetulan tanahnya kakek kita kebunin. Jadi benar-benar bertani? Iya. Wow. Gitu.
generasi sekarang Iya, mana luar mau biasa ya. Terus. Mau. Nah, jadi kita tuh ada usaha di situ pertanian. Oke, walaupun kita ngambil di daerah Jawa Tengah nih, kita punya tanah di daerah Jawa Tengah, tepatnya di daerah Gunung Lawu. Nah, itu kurang lebihnya 1 hektar. Nah, insya Allah kita tanamkan beberapa bibit-bibit yang unggul untuk kita ekspor kirim ke dalam. Apa aja yang ditanam? Contohnya kayak cengkeh kan biasa orang temui di Pulau Anambas, di Kepulauan Riau, terus Makassar, Maluku dan lain-lain. Wow. Nah, di daerah Jawa sendiri itu kan untuk cengkehnya itu belum terlalu banyak. Nah, kita coba nih kita tanamkan juga gitu. Sedangkan kan kalau yang saya tahu untuk atsiri itu ada di Solo ya, di Solo. Untuk apa? Atsiri. Oh. Essential oil. Iya, untuk kosmetik sih. Ini pengetahuannya luas ya. Wow, terus? Nah, itu biasanya itu yang saya lebih kenalnya itu ada di daerah Solo untuk minyak atsiri pembuatannya juga. Tapi kita kerjasama, kalau saya pribadi kerjasama sama owner salah satu di Bandung. Nah, kita pembuatannya itu dari cengkeh, daun-daun cengkeh sama dari gagang cengkeh itu wanginya masya Allah banget gitu. Terus sama dari serai gitu. Kan serai kan ada 2 ya. Iya. Yang satu buat masak, yang satu iya. Buat pijit ya. Oh, wow. Jadi serainya itu wanginya pasti ada yang berbeda gitu. Nah, kali ini bawa apa nih produknya? Ini produk Ranana Chips. Ranana Chips. Nah, ini produk Ranana Chips. Bisa diceritain? Jadi produk yaitu pisang Cavendish. Ini guys, terbuat dari pisang Cavendish. Dia itu tidak digoreng. Dia itu kita pakai mesin food fragging. Jadi aman, tidak ada kolesterolnya. Wow. Lalu ini kita juga pakai coklatnya, coklat dari coklat Bali, dicampur kita impor juga sebagian dikit juga, itu dari Belgia. Wow. Jadi ini wow banget rasanya. Bisa nanti ditester. Gimana ceritanya bisa terinspirasi bikin kayak begini? Olive juga bisa bertanya ya? Iya, boleh. Jadi untuk inspirasi awalnya sebenarnya berawal dari saya usaha. Boleh sedikit? Ya cerita ya. Yang banyak juga nggak apa-apa. Jadi awal saya mendirikan usaha itu berawal dari sebuah celutukannya sahabat saya. Gimana ceritanya? Jujur waktu saya emang udah ada basic jadi sebagai pedagang. Dari kecil, dari SD itu saya emang suka jualan permen, dagang Di sekolah? Di sekolah. Wow. Terus? Sampai kuliah pun saya bawa jus. Wow, keren. Yeah. Jiwanya udah terasa. Iya. Terus? Bukan karena jual bisnisnya, itu karena saya emang harus butuh uang. Iya, benar kepepet ya. Terus? Walaupun itu kuliah saya itu beasiswa. Wow, pinter ya. Terus. Saya double degree, saya kuliah di Universitas Nasiru Sunnah Imam Bukhari, Sastra Arab. Nah, satunya lagi untuk S.Com-nya saya di Unikom. Olive cobain, coba dibuka. Awal dari cetukannya teman, dan saya itu posisi waktu masih kuliah itu sebagai seorang yang diajak sama kakak saya jadi agen asuransi. Tahu kak agen asuransi itu apa? Tahu apa? Jual asuransi ya? Iya, menjual asuransi. Kalau menurut saya Deddy Corbuzier itu hebat, tapi yang lebih hebat menurut saya sendiri. Kenapa? Karena Deddy Corbuzier itu bisa mematahkan sendok. Ntar dulu, hentikan aktor-aktor ini dulu. Ntar dulu nih. Dan pakai sendok, betul ya Pak ya? Iya. Saya bisa menghilangkan orang Pak. Menghilangkan orang. Gimana dia? Saya datengin, saya ajukan asuransi. Terus? Dia langsung nolak Pak. Oh iya benar. Ada kotaknya juga ya? Gitu. Iya. Benar. Jadi orang-orang itu ngelihat saya, wah tuh orang asuransi. Jadi kabur. Saya padahal jelek. Jadi kisah lucunya juga ada. Saya itu
ke kuliah. Setiap kuliah kan juga saya bawa jus, bawa dagangan saya. Saya titipin di kantin, sebagian saya jualin juga di kelas. Ya anak-anak tuh makan di kelas aja tuh kalau kerjain. Di situ sambil waktu berjalan lagi jam istirahat saya prospekin tuh dosen-dosen yang ada di situ, anak-anak murid-muridnya di situ tuh. Jadi orang-orang mindsetnya, oh Azza ini orangnya asuransi. Nah sampai pihak kantin pun tahu Azza tuh orang asuransi. Nah Azza lagi haus mau ke kantin gitu, padahal mau beli air minum. Yang tadinya kantin itu ramenya tiba-tiba hilang semua kantin sampai pihak kantin tutup, Aziza tutup. Masa bilang begitu? Iya, maaf saya bukan mau ngajuin asuransi, soalnya menurut saya penolakan itu mendatangkan ribuan yang mendatangkan rezeki buat saya gitu. Jadi saya tidak takut namanya penolakan. Keren. Bisa sampai hilang. Itu udah berapa itu di situ? Ya biasa anak nongkrong ya, anak mahasiswa. Puluhan atau ratusan? Enggak lah, sampai ratusan, paling sekitar 50. Nah itu pada tapi hilang. semua pada hilang. Habis sampai ya namanya kampus Umikom itu waktu di kampus IT. Kalau sastra saya nggak jualan asuransi, soalnya saya dilarang duluan. Kita kan pakai mazhabnya Imam Syafi'i. Beda ya, jadi nggak boleh di situ untuk jualan asuransi. Ya, tidak boleh. Iya. Terus? Kalau untuk sejenis yang kayak IT dan lain-lain kan boleh tuh kita ngembangin usahanya juga. Nah akhirnya saya jualan di situ tuh sampai saya mau minum aja, saya harus ngomong saya mau minum, saya bukan mau jualan, saya bukan mau prospek. Karena walaupun kalau contoh saya prospekin hari ini dia nggak mau, besok ketemu lagi, saya ketemu lagi. Jadi biar dia itu ketemu saya, oh beli ini akhirnya ya udah deh aku ikut kamu asuransi. Dan sampai ngomong kayak gitu Pak. Ini uletannya hebat, konsisten juga. Iya. Terus jadi sampai orang itu menyerah sampai ikut asuransi ke saya dan orang itu percaya sama saya gitu. Iya. Saya bukan hanya di kampus doang. Ketika saya pulang dari kantor, kebetulan kantor prudensial saya nyeplos. Iya, nggak apa-apa. Iya. Terus. Ya kebetulan tempat asuransinya itu di daerah Kuningan. Terus kalau untuk itu kantor pusatnya, terus kalau untuk kantornya saya sendiri di Gedung Jaya yang dekat Sarinah. Oke. Iya. Kan saya pulang ke arah Bekasi otomatis naik kereta biar jaraknya lumayan cepat gitu ya Pak. Dan sambil nunggu keboringannya saya nunggu kereta, saya satu-satu tuh prospekin orang Pak. Prospek di kereta. Di kereta. Terus gimana responnya? Nah responnya ada yang nolak saya ngejauhin saya deketin lagi orang yang berbeda, ngejauhin lagi. Oh terus? Ya emang itu kenyataan pribadi saya gitu kan. Terus ada satu orang dari daerah Bogor. Nah akhirnya dia bercerita, oh orang asuransi ya? Iya, boleh dong bantuin teman saya gitu. Oh boleh banget, senang dong saya. Ibaratnya saya bantu nih biar dia tahu kerjanya saya gitu kan. Iya. Akhirnya dia ngasih nomor temennya, terus ngasih nih datangnya ke rumahnya sini. Kebetulan rumahnya itu ada di daerah Jamrut, di daerah Gradusata kesanaan dikit. Nah terus akhirnya saya datangin. Awalnya tuh saya juga nggak tahu tuh daerah situ. Akhirnya saya cari tahu, dapet juga walaupun nyasar-nyasar. Ketemu dan beliau itu punya suami seorang Kapolri dan dia juga nabung di asuransi saya, suami istrinya. Cuman si orang ini tidak di cover. Kenapa? Ternyata si agennya ini tidak bertanggung jawab. Akhirnya saya bantu untuk tanggung jawabin, walaupun saya bukan agennya. Kan masih bisa ya Pak ya. Akhirnya saya bantu keluar duit itu kurang lebih 800 juta. Wih dari situ tuh orang
wih Ajija keren loh. Keren. Terus? Walaupun ibaratnya cuap-cuap di kereta ya awalnya ya Pak ya. Iya. Akhirnya dapat closingan satu keluarga itu sama saya akhirnya. Satu keluarga? Berapa orang? 4 orang. Nah, udah bagus ya, iya. perjuangan Iya. orang yang Ada dijauhi hasilnya. itu ya. Betul. Tapi itu gak segampang yang saya ceritakan Pak, itu prosesnya Iya, Masya Allah iya. Pak. Iya. Jatuh bangunnya juga pasti Masya Allah Iya. Lanjut ke usaha. Waktu itu saya udah sampai posisi di senior unit manager. Itu jabatan udah tinggi Di asuransi itu ya. Selama berapa lama itu kamu begitu di situ? Alhamdulillah saya udah cukup lumayan. Itu jenjang karirnya. Tiba-tiba saya kedatangan seorang teman, sahabat lama saya, dia WhatsApp, kita bikin janji ketemu di kantor saya. Oke, gaya dong, boleh dong ya, namanya anak muda gitu. Waktu itu saya usia berapa ya, itu 20-an ke bawah. Saat ini saya tahun ini 2024 saya usia 30 tahun. Oke, masih muda banget ya. Terus? Nah, anak muda punya penghasilan gede, senang ya pasti ya, bangga dong, boleh sombong dong. Terus? Tapi saya orangnya biasa aja gitu kan. Akhirnya saya bawa ke kantor biar teman sendiri yang bilang, wow kantornya gede ya. Kantor asuransi maksudnya. Bapak jangan. Iya. Terus. Ya terus. Nah akhirnya datang, lihat lingkungan kerja saya, ngomong gini speaknya, wih kantornya enak ya, ber-AC, nggak kemana-mana gitu kan. Dia nggak tahu dulu aja panas-panasan loh. Terus katanya, kalau kayak gini mah kamu tetap stuck di tempat ini. Wah kurang asem. Dia bilang gitu. Terus? Stuck di tempat. Ya penghasilan segitu aja gitu kan. Nggak ada tantangannya. Wih, lama kan kesel ya kayak nggak ada tantangan. Emang lu dulu nggak ngeliat gua gitu, perjuangan gua gitu kan, dalam hati kan gitu kan. Akhirnya emosi juga gitu kan. Akhirnya kata dia, nih coba kamu berpikir, kamu usia muda saat ini, mikir gak sih suatu saat kamu sakit, siapa yang biayain kamu? Asuransi saya lah gitu kan. Terus oke, pas dipakai nggak sama asuransi kamu, posisi kamu saat ini. Terus apakah jabatan kamu tetap? Apakah bisa diwariskan ke anak cucu? Betul. Jadi terus terngiang di otak saya itu spillnya dia. Terus akhirnya dia ngomong gini, terakhir kuncinya, seharusnya tuh kamu itu keluar dari zona nyaman kamu. Dia nggak tahu apa zona nyaman. Harus keluar dari zona nyamannya saya yang udah jabatannya yang udah enak, cuman harus keluar dari zona nyaman yang gitu, harus dimulai dari nol lagi. Kata saya, itu perjuangan yang gila apa menurut saya gitu kan. Cuman dari ucapan dia, lu kerja di sini di kantornya orang, perusahaan orang, yang kayak siapa? Kata saya, ya atasannya lah pasti. Ya benar kan? Terus kalau misalnya kamu tahu atasannya yang kaya, kenapa kamu tetap menjalani? Kamu kaya kagak? Ya namanya cari rezeki ya buat kehidupan ya Pak ya. Menurut saya, kalau menurut saya kaya ya kaya gitu kan. Karena kaya itu kan sudut pandang kita, perspektif, betul ya? Bukan karena materi. Nah akhirnya dia bilang gini, orang tua lu semakin hari semakin tua, jadi lu harus berbakti sama orang tua. Dengan income yang segini, apa bisa naik lagi gitu? Kata-kata aja, dengan usia saya yang masih muda bisa naik dengan kerja keras yang saya lebih usahain. Betul. Cuma katanya ada skill satunya lagi. Coba deh lu keluar dari zona nyaman, terus lu harus mikir apa the boss. Lu bisa nggak sih ngewarisin kekayaan lu ke anak lu dengan posisi lu, terus dengan uang yang lu punya saat ini, bahkan bisa lebih ke anak lu juga emang nggak bisa. Terus saya nanya, gimana caranya dia bisa gitu kan? Lu punya usaha lah, gituin. Usaha apa? Ternyata ada udang di balik bakwan Pak. Apa tuh? Dia nawarin usaha ke saya. Wah kurang asem. Saya dulu suruh keluar dari kantor asuransi, tapi dia nawarin usahanya dia. Oke.
Karena dari situ saya belajar juga. Dia dulu jualan jus, mungkin jusnya sekarang terkenal. Soalnya saya tahu di mana-mana pasti ada dia. Spill dong. Jangan. Tapi bisa ketahuan. Ya nggak apa-apa, membantu promosi. Promosiin. Iya. Terus Akhirnya sebelum saya resign dari itu dari asuransi. Saya sambil jualan dulu, emang kan kuliah saya jualan jus ya, tapi jus yang buatan saya, belum ada merek dan lain-lain. Nah kali ini udah ada mereknya dan dia udah bagus banget menurut saya. Jualin di kantor, awal-awal, wih banyak banget yang keterima. Wah dalam hati, penghasilannya gede nih kayak gini-gini. Oh ternyata dia setiap hari juga ngajarin saya ilmu marketing. Jadi saya dapat ilmu marketing dari pihak asuransi, saya juga dapat ilmu marketing dari dia. Saya nyerap ilmu nih, jadinya saya spons, kan? Sponbok. terus. Akhirnya pas udah kayak gitu, dalam hati saya udah sekian lama, saya mikir lagi, saya itu kerja sama dia, berarti saya dikerjain ya. Dalam hati juga, saya kenapa kepikiran begitu ya Pak ya? Betul dong, dia ngomong yang kalau misalnya saya kerja di asuransi, yang kayak orang asuransinya, yang atasannya. Betul. Sedangkan saya kalau jualan jusnya dia, yang kayak dia. Oh kamu jualan jusnya dia, bantuin jual. Terus. Jadi agent marketingnya itu ya, jusnya terus. Karena dia udah ngeliat basicnya saya, emang suka berjualan gitu kan. Akhirnya, dalam hati kenapa saya nggak bikin usaha saya sendiri. Nah